Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta, Ibu Fadiah Suryani MPDSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 5 Yogyakarta dan yang kami sayangi teman-teman perwakilan siswa SMA Negeri 5 Yogyakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada acara siang ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin Rembuk Puspa Negara 2021. Perkenalkan, saya Rida Mukti selaku pemandu acara pada siang hari ini. Sebelum memasuki acara inti, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Ketua Panitia Rembuk Puspa Negara. 3. Sambutan Ketua Majelis Perwakilan Kelas. 4. Sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta. 5. Pembacaan ketentuan dan peraturan Rembuk Puspa Negara. 6. Pembahasan mosi. 7. Pembahasan notulensi. 8. Pembacaan doa. 9. Penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara Rembuk Puspa Negara pada siang hari ini dengan menggunakan doa. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan Ketua Panitia Rembuk Puspa Negara. Kepada Saudari Liana Amalina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat melaksanakan Rembuk Puspa Negara pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru yang hadir pada acara siang hari ini, dan yang saya sayangi teman-teman panitia dan perwakilan siswa SMA Negeri 5 Yogyakarta. Perkenalkan, saya Liana yang tahun ini diamanahi menjadi Ketua Rembuk Puspa Negara. Di sini saya mewakili segenap panitia dan teman-teman majelis perwakilan kelas yang terlibat dalam proses persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini merupakan kali pertama bagi kami diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab, yaitu melaksanakan Rembuk Puspa Negara untuk pertama kalinya. Dalam suatu program diperlukan komunikasi yang baik. Maka dengan adanya kegiatan ini, kami harap relasi yang baik antara guru dan siswa dapat terwujud untuk membangun SMA 5 yang menjadi lebih baik. Dengan diadakannya Rembuk Puspa Negara ini, kami harap siswa dan guru mampu melaksanakan hasil keputusan bersama dari musyawarah ini dan dapat memahami satu sama lain. Semoga acara yang akan diselenggarakan ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan, dijauhi juga dari segala hambatan, serta dapat bermanfaat bagi pihak yang terlibat. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Majelis Perwakilan Kelas kepada Saudara Irfan Syah Maulana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadiah Suryani MPDSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta yang terhormat teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fadiah Suryani serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang memberikan partisipasinya, memberikan dukungan dan bantuan sehingga acara Rembuk Puspa Negara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Aspirasi dari setiap murid memang suatu hal yang tidak kalah penting dalam pengembangan dan pembangunan sekolah. Menyampaikan aspirasi tidaklah mudah. Penyampaian aspirasi yang demikian sudah seharusnya diketahui serta ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Atas dasar itu, kami pengurus Majelis Perwakilan Kelas MPK Puspa Negara Masa Bakti 2020-2021 bermaksud menyelenggarakan Rembuk Puspa Negara
yang dimana Rembuk Puspanegara ini merupakan program kerja utama Majelis Perwakilan Kelas yang memiliki dua tujuan, yaitu memberi ruang untuk musyawarah dan menyampaikan pendapat kepada masing-masing wakil kepengurusan, organisasi, dan ekstrakurikuler. Musyawarah ini dimaksudkan agar terciptanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Dengan diadakannya Rembuk Puspanegara, diharapkan seluruh siswa dan guru mampu melaksanakan hasil keputusan bersama dan dapat lebih mengerti atas informasi yang diberikan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, mendukung, ikut serta dalam pelaksanaan Rembuk Puspanegara ini. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta. Kepada Ibu Fadiah Suryani, MPDSI, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ketua Pembawa Acara MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Damali selaku Wakil Kesiswaan, Bapak Ibu Pembina OSIS, Bapak Bambang Mintakaga. Masih ada yang lain? Ada, Bu. Oh iya, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Alhamdulillah. Yang Bufat hormati Ketua MPK, Mas Irfan Syah Maulana, Ketua Panitia, Mbak Liana Armaliana. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk silaturahmi pada pertemuan Rembuk Puspanegara. Alhamdulillah. Walaupun suasana lagi hujan, tapi kita tetap masih bisa melaksanakan acara Rembuk Puspanegara. Anak-anakku yang Bufat banggakan, pertama, aspirasi itu sangat perlu sekali. Kalian akan dilatih bagaimana berorganisasi, bagaimana dalam menyampaikan pendapat. Dalam menyampaikan pendapat, itu anak-anak harus memenuhi beberapa kriteria. Ini yang pertama, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah yang sangat memperhatikan attitude, sopan santun dalam berkomunikasi. Jadi bagaimana anak-anak berkomunikasi dengan orang tua. Itu sangat harus kita laksanakan. Karakter SMA 5 itu adalah karakter yang sangat baik dalam segala macam dari 18 karakter yang ada, termasuk berkomunikasi dengan cara yang baik. Kemudian ketika komunikasi yang baik, bagaimana berbicara terhadap orang tua, bagaimana berbicara terhadap guru, dan bagaimana berbicara terhadap sesama teman. Itu yang harus betul-betul MPK perhatikan, dan perwakilan kelas. Setiap kelas ada berapa ini, Mas? Ada 2 apa 1 orang setiap kelas? Untuk perwakilan setiap kelas ada 1, Bu. Ada 1? Iya, dari ketua kelasnya. Berarti ada 24 siswa, ya. Oke, kemudian suara Bufat terdengar jelas? Dengar ya? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Dan Jelas. komunikasi yang baik itu akan mencerminkan karakter siswa SMA Negeri 5. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi, menyampaikan aspirasi dengan baik terhadap orang yang tua di atas anak-anak. Jangan disamakan komunikasinya dengan sesama teman. Kemudian tata krama dalam menyampaikan itu juga harus disampaikan. Nanti mungkin akan disampaikan oleh panitia. Itu bagus sekali. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa yang santun. Jangan menggunakan bahasa anak sekarang, anak gaul. Santuy misalnya. Itu
tidak perlu disampaikan di forum ini atau lebay, enggak. Jadi ada bahasa-bahasa yang memang itu harus diucapkan terhadap orang yang lebih tua, tidak boleh disamakan dalam segi tata bahasanya. Insya Allah sekolah akan menerima semua masukan yang baik dari semua siswa. Kalau memang yang disampaikan itu ada di dalam program sekolah dan ada di dalam APBS, maka masukan itu bisa segera sekolah tindak lanjuti. Tapi apabila masukan tersebut belum ada di program sekolah atau di APBS sekolah, mohon pihak sekolah meminta anak-anak untuk sabar agar diprogramkan untuk tahun yang akan datang. Tapi mohon maaf apabila ada usulan yang memang tidak sesuai dengan visi misi sekolah, maka mohon maaf dari pihak sekolah tidak bisa untuk menindaklanjuti. Maka di sini kita bermusyawarah dengan baik, menghasilkan kata mufakat. Hasil yang baik buat anak didik, hasil baik buat guru, dan hasil yang baik buat sekolah. Sekolah mengaspirasi kegiatan ini, kegiatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini terus diprogramkan untuk tahun-tahun yang akan datang dengan catatan bahwa kalian harus memenuhi kriteria bagaimana cara menyampaikan aspirasi dengan elegan, dengan baik. Terima kasih. Monggo mari kita melaksanakan rembuk Puspanegara ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah dan barokah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan baca bismillah, maka acara rembuk Puspanegara ini secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fadiah Suryani MPDSI yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ketentuan dan peraturan rembuk Puspanegara yang akan dipandu oleh rekan saya Nashwa Alegra Putri selaku moderator. Kepada Nashwa Alegra Putri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nashwa Alegra Putri selaku moderator yang akan memandu sesi diskusi pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan ketentuan bagi peserta dalam mengikuti kegiatan rembuk Puspanegara. 1. Siswa yang hadir wajib menyalakan kamera dan mematikan mic saat tidak diperlukan. 2. Siswa menggunakan seragam putih abu-abu. 3. Perwakilan siswa dan guru akan diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya setelah dipersilahkan oleh moderator. 4. Perwakilan siswa dan guru diharapkan dapat menyampaikan pendapat tanpa menyudutkan satu pihak. 5. Saat mosi dibacakan, tamu undangan tidak menyalakan mic sampai moderator selesai berbicara. 6. Bagi tamu undangan yang ingin bertanya atau memberikan pendapatnya namun dalam kondisi yang tidak mungkin mic. Terima kasih. Terima kasih Nashwa Alegra Putri selaku moderator. Memasuki acara inti yaitu pembahasan mosi. Mosi yang akan dibahas pada siang hari ini merupakan hasil kajian aspirasi siswa SMA Negeri 5 Yogyakarta yang dilaksanakan pada 1. Tanggal 28 Januari 2021, 2. 1 Februari 2021 dengan menggunakan Google Form. Google Form kami bagikan melalui grup kelas oleh Komisi C. Pembahasan mosi akan dipandu oleh moderator kepada Nashwa Alegra Putri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum memasuki sesi diskusi pada hari ini, izinkan saya menjelaskan mekanisme saat sesi diskusi berlangsung. 1. Moderator membacakan mosi selama 1 menit. 2. Setelah mosi dibacakan,
moderator langsung mempersilahkan Bapak Ibu Guru untuk menanggapi mosi tersebut selama 10 menit. 3. Kemudian, siswa dibolehkan untuk menyanggah atau menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru selama 2 menit. 4. Timekeeper akan memberikan tanda melewati chat Zoom jika waktu untuk menjawab sudah habis. Apakah dari Bapak Ibu Guru atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya akan langsung membacakan mosi yang pertama. Mosi kali ini adalah mosi pada bidang afeksi. Mosi yang pertama yaitu Google Form sebaiknya memakai tanggal karena banyak yang lupa mengisi dan agar lebih efektif. Kepada Bapak Ibu Guru, saya persilahkan untuk menanggapi mosi tersebut selama 10 menit. Pak Jun ada nggak ya? Hadir nggak ya? Mas Irfan, Pak Jun diundang, J. Pak Jun tadi saya undang Pak. Tadi udah saya WhatsApp katanya Ada. Oh ada, monggo Pak Jun. Nah, monggo Pak Jun. Ini ada aspirasi tentang ada tanggal dari anak-anak untuk Google Form gitu. Sebaiknya menggunakan tanggal agar lebih efektif kata anak-anak yang merasakan kalau tidak ada tanggal tidak efektif dan sering lupa. Monggo Ustadz Jun. Terima kasih masukannya. Nanti akan menjadi poin biar tim IT afeksi bisa merevisi. Terima kasih masukannya. Ternuhun Pak Jun, monggo Mbak. Jadi insya Allah masukan yang baik ini akan segera ditindaklanjuti oleh Pak Ustadz Junaidi Syakir, Pak Jun, sebagai waka afeksi, dan segera insya Allah ada perubahan. Makasih masukannya, menarik, keren. Mungkin tunggu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, apakah dari perwakilan siswa ada yang ingin menanggapi? Ya memang kudu kei tanggal. Saya ingin menanggapi. Baik, silakan. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena ada kendala. Juga saya di sini sebagai perwakilan Komisi C untuk menyampaikan pendapat dari kelas 12 yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir. Dari tanggapan kelas 12 itu sendiri setuju karena beberapa siswa lupa untuk mengisi formulir tersebut. Ketika lupa mengisi hari sebelumnya lalu akan mengisi pada hari yang sangat saat ingat, menyebabkan tercatatnya 2 kali pada hari yang sama. Dengan adanya tanggal, meskipun juga mengakibatkan tercatat 2 kali,
Siswa dapat mengisi hari yang dikosongi tersebut dan setidaknya sekolah juga dapat mengetahui tiap tanggal pelaksanaan afeksi oleh siswa. Terima kasih. Baik, mosi selanjutnya adalah mosi pada bidang humas. Mosi yang kedua yaitu saat ini pemberian informasi mengenai sekolah ke wali murid sangat minim, sehingga perlu diadakannya pertemuan antara wali murid dengan pihak sekolah untuk memberi informasi mengenai kegiatan sekolah. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya mengenai mosi tersebut selama 10 menit. Kelihatannya Bu Rudarti lagi ngajar ini. Jadi ngajar klinik TPHBS. Mungkin Bu Fadiyah bisa menanggapi masukan yang baik, sangat baik ini dari siswa-siswa kita. Monggo. Terima kasih masukannya untuk Humas. Untuk pemberian informasi selama ini pihak sekolah selalu melewati wali kelas. Mungkin banyak informasi yang disampaikan wali kelas ke orang tua siswa, ya mungkin informasi itu kadang-kadang tidak diketahui oleh siswa. Tapi terima kasih atas masukannya. Kemarin kita pada tanggal berapa ya Pak Arif ya, ketika pertemuan dengan kelas 12, kita tanggal 1, Bu. Ya, tanggal 1 Februari pada hari Senin, sekolah sudah melaksanakan pertemuan dengan orang tua siswa kelas 12 melalui Zoom meeting sekitar 2 jam ya Pak Arif. Kemudian insya Allah untuk informasi resmi berikutnya, untuk orang tua kelas 11 akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Februari. Sudah sekolah programkan, dan untuk kelas 10 pada tanggal 23 Februari. Kami mohon orang tua Ananda semua untuk bisa mengikuti acara Zoom meeting ini, biar banyak informasi yang akan dapat mereka peroleh tentang kegiatan atau program yang ada di SMA Negeri 5. Terima kasih masukannya, dan masukannya ini sejalan dengan program sekolah. Mohon maaf karena memang kondisi seperti ini kita tidak bisa langsung tatap muka, maka segala kegiatan kita laksanakan secara jarak jauh, secara online. Terima kasih masukan. Itu adalah program jangka pendek kita untuk tanggal 16 Februari sama 23 Februari. Gitu Mbak. Insya Allah setiap informasi penting akan kita sampaikan lewat wali kelas, dan wali kelas yang akan menyampaikan kepada orang tua. Jadi ada informasi untuk siswa dan ada informasi yang harus disampaikan kepada orang tua. Seperti itu, terima kasih atas masukannya untuk Humas. Silakan Mbak Liana. Saya mungkin nambahi, Bu Ya, Fat. boleh Pak Arif, silakan. Jadi anak-anak sekalian, ini kan usulan ini bagus, persoalan komunikasi kita dengan antara sekolah sama orang tua, apalagi pada saat daring seperti ini, maka peran orang tua untuk berkomunikasi dengan sekolah menjadi sangat penting. Nah, pengalaman dari kelas 12 kemarin ketika pertemuan, itu ada beberapa orang tua yang belum masuk di grup kelas orang tua. Nah, mohon ini jadi catatan pertemuan kita, selain sekolah nanti akan mengadakan pertemuan langsung dengan orang tua pada tanggal 16 dan tanggal 23 Februari gitu. Selain itu, kita juga minta nanti melalui aspirasi ini menjadi catatan yang akan disampaikan kepada seluruh siswa untuk minta ngecek ke orang tua masing-masing apakah nomornya sudah masuk belum di grup kelas. Nah, kalau belum masuk di grup kelas orang tua, maka Ananda untuk menyampaikan ke wali kelas biar nanti bisa dimasukkan, mungkin nomornya ganti, mungkin HP-nya hilang dan macam-macam kan kendalanya. Itu mohon itu dikomunikasikan sehingga setiap informasi yang ada di sekolahan bisa sampai ke orang tua.
Saya kira itu tambahan dari saya, karena pengalaman pertemuan wali kelas 12 kemarin itu banyak yang menyatakan, ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa yang menyatakan bahwa nomornya ganti sehingga tidak masuk di grup orang tua kelas. Saya kira itu, Mbak, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Fadiah dan Bapak Arif Jamali atas jawabannya. Untuk perwakilan siswa, kami minta kerjasamanya untuk menyampaikan aspirasi dan keresahannya. Kepada perwakilan siswa, dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya selama 2 menit. Untuk perwakilan siswa, kami minta kerjasamanya untuk menyampaikan aspirasi atau keresahannya. Mungkin kalau nggak ada, berarti mereka sudah menerima apa yang disampaikan pihak sekolah. Begitu, Mbak Liliana. Mosi yang keempat yaitu permudah izin ketika siswa ingin mengadakan kegiatan non-akademis. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya selama 10 menit. Ya, karena ini kesiswaan, saya mau menyampaikan begini. Izin itu ada mekanismenya supaya menjadi tidak asal izin, kan begitu. Jadi orang bisa bisa kemudian asal-asalan. Nah, oleh karena itu bagi siswa yang memang punya kegiatan lomba akademis maupun non akademis, maka insya Allah sekolah akan mempermudah, asalkan itu memang untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolahan. Nah, tapi kalau kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolahan, begitu izinnya itu, maka bisa jadi harus menggunakan izin dari orang tua. Misalnya kalau sakit gitu, itu harus orang tua. Insya Allah prinsipnya untuk pengembangan diri siswa, untuk kegiatan non-akademis, karena itu juga penting, maka sekolah akan mendukung. Itu silakan saja komunikasi dengan kami, dengan saya, yang kesiswaan, nanti akan kita sampaikan ke guru yang mengajar, kelas-kelas yang mengajar. Saya kira insya Allah tidak akan sulit, dengan catatan untuk melakukan pengembangan diri. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Jamali atas jawabannya. Selanjutnya, kepada perwakilan siswa dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapannya selama 2 menit. Saya izin mau menyampaikan tanggapan saya. Baik, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeronimo. Saya di sini mau secara tidak langsung mungkin mewakilkan teman-teman saya yang menjadi Dewan Ambalan Pramuka. Untuk persoalan izin kegiatan non-akademis itu sangat dibutuhkan karena terhitung kurang lebih sudah 3 kali sampai 4 kali kami menemui permasalahan
di hal izin perizinan dengan sekolahan. Jadi saya yang ada di divisi acara perlu kerja lebih dari 2 kali untuk merevisi jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan itu sangat memberatkan kami sebagai divisi acara dan juga Dewan Ambalan karena menyita banyak sekali waktu yang bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Jadi mungkin saya berharap ke depannya untuk masalah perizinan bisa lebih diringankan dan dimudahkan. Itu saja, terima kasih. Mungkin bisa disampaikan apa yang dipersulit oleh sekolah. Karena sekolah kalau untuk kegiatan apapun yang bersifat untuk kebaikan siswa-siswinya, itu pasti akan memberi izin dengan sangat mudah, asalkan sesuai dengan aturan yang seperti disampaikan oleh Bapak Arif. Jadi insya Allah sekolah tidak akan mempersulit izin siswa kalau memang itu untuk kegiatan yang memang resmi, untuk kepentingan kegiatan sekolah. Ya seperti pramuka, insya Allah sekolah akan memberikan kemudahan untuk itu. Gitu ya. Tidak akan mempersulitkan anak-anak. Yeah. Mungkin ini, Mas siapa tadi ya? Siapa tadi yang ini, yang nanggapi? Zero. Oh, Mas Zero. Untuk yang belakangan baru ini, itu kegiatan mungkin online untuk apa namanya itu pramuka sistem blok gitu, PSB itu, kalau dalam proses negosiasi waktu untuk di proposal itu memang kadang-kadang perlu disinkronkan dengan kegiatan dan acara-acara yang lainnya. Nah, sehingga memang kelihatan agak bukan ini sebenarnya. Ganti-ganti waktu itu bukan mempersulit, tetapi misalnya menegosiasikan dengan acara-acara yang lainnya, karena kegiatan kita ini kan tidak hanya satu. Nah, misalnya kemarin waktu pramuka sistem blok itu pertama kan mengajukan jam 7. Nah, saya tawar kalau jam 7 apa tidak terlalu pagi, padahal itu hari Sabtu. Nah, jauh lebih baik itu dilaksanakan jam 7:30 atau bahkan jam 8 begitu, supaya ada spring waktu, tidak seperti sekolah, dan anak bisa menyiapkan dengan lebih baik. Lalu pada saat berikutnya ada informasi ada KSN yang dimulai jam 9. Nah, akhirnya coba dirancang kalau siang gimana, ternyata tidak mungkin, tetapi kan berikutnya akhirnya tetap saja kegiatan pramukanya tetap seperti kemarin jam 8 apa 7:30, selesai jam 9:30, lalu yang KSN diundur dimulai jam 10. Nah, itu sebenarnya bukan mempersulit, tetapi menjadi bagian dari negosiasi dan membuat agar mencari yang pas begitu, mana waktu yang pas agar semua kegiatan yang ada di SMA Negeri 5 ini bisa berjalan dengan baik gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Komunikasi lagi yang biar ditingkatkan sehingga nanti ketemu mana yang terbaik gitu. Sampun Mbak, monggo dilanjut. Baik, apakah ada tanggapan mengenai permasalahan ini lagi? Untuk perwakilan organisasi maupun ekstrakurikuler, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya izin mau menyampaikan. Baik, silakan. Oke, sebelumnya kenalin saya Azmi. Tapi sini yang mau saya sampaikan bukan dari perwakilan organisasi atau siswa, sebenarnya dari ekskul, dari basket. Jadi berdasarkan pengalaman sebelumnya, lomba DBL yang tahun lalu 2020 itu pasti kendalanya ada di kegiatan itu loh, dance-nya. Nah, dance. Jadi karena event DBL ini
lomba basket ini kan cukup bergengsi. Nah, salah satu syarat untuk mengikuti lombanya itu kan harus adanya tim dance kan ya. Nah, waktu itu hambatan yang krusial itu dalam tim dance-nya. Nah, kalau dari tim dance itu kan ada beberapa yang kostum memang harus gimana ya, standarnya kayak gitu, dan beberapa gerakannya juga emang dance kan seperti itu ya, namanya juga tarian modern. Nah, itu sempat jadi masalah karena harus gimana ya, karena berdasarkan nama SMA 5 juga kan afeksi. Jadi kalau dance-nya itu tidak mengikuti, tidak boleh melebihi, ada batasan-batasan tertentu. Nah, itu kadang jadi kendala waktu kita mengikuti event lomba DBL seperti itu. Ya, gitu aja sih kalau yang mau saya sampaikan kalau dalam kendala di turnamen basket. Gitu. Terima kasih. Ya. Yang DBL kemarin, Mas Azmi, yang sebelum pandemi itu yang kita ikuti, dance-nya ikut tidak? Ikut Pak, ikut. Nah, terus di dance-nya itu juga kan nggak boleh, kalau saya dengar dari anak dance itu nggak masuk ke itu kegiatan ekskul dance-nya itu. Jadi beberapa mereka menggunakan uang mereka sendiri gitu. Ya, ke depan pertama begini, tentu tidak, tadi yang disampaikan oleh Bu Fad di awal, bahwa tentu setiap kegiatan harus sesuai dengan visi misi SMA Negeri 5 Yogyakarta. Itu pertama. Jadi ya, dan itu menjadi pilihan kita di SMA Negeri 5, itu yang pertama. Sehingga apapun itu, mau dance, mau basket, mau apapun lah ya, setiap kegiatan yang ada di SMA Negeri 5 harus sesuai dan mengikuti visi SMA Negeri 5. Yang salah satunya tentu sekolah afeksi. Sekolah afeksi itu memperlihatkan kesopan santunan. Nah, itu ininya. Walaupun debatable ya, bisa diperdebatkan ini sopan atau tidak gitu. Tapi itu dulu. Nah, yang kedua, anak-anak sekalian, persoalan pendanaan itu tadi. Kalau memang kemudian itu membawa nama SMA Negeri 5 gitu, monggo diajukan. Nah, problem itu ngajukan atau tidak gitu. Melalui misalnya tim basket yang akan ikut, kita akan ikut lomba melalui OSIS, itu silakan diajukan ke sekolahan. Nah, nanti akan ada dialog, memungkinkan tidak itu didanai, sekolah punya dana atau tidak, atau nanti kita carikan dana apa yang untuk kemudian mengikuti lomba-lomba tari. Dan Bu DP, Bu itu kan punya kemampuan yang luar biasa untuk meng-create agar dance, agar tarian itu kemudian menjadi dinamis. Saya kira itu, Mas, ke depannya bisa kita perbaiki lah. Iya Pak, baik. Tapi kan sebelumnya, halo, ya. Aku nge-lag ya. Silakan Mas. Oh iya Pak, ini kan karena memang dari dance itu nggak masuk ke ekskul kan ya, dance itu. Nah, sebenarnya kan afeksi itu kan sebenarnya artinya kasih sayang ya Pak. Nah, di dalam tim dance itu kan juga nggak semua orang itu beragama Islam. Jadi menurut keyakinan mereka itu berdasarkan kostum dan gerakannya itu kan nggak masalah. Walaupun di situ juga ada yang beragama Muslim. Nah, itu juga sebenarnya kan balik ke diri mereka sendiri masing-masing kan. Itu mereka tetap mau mengikuti dance itu atau enggak, itu kan tetap balik ke mereka masing-masing. Nah, waktu itu karena dance itu nggak masuk dalam ekskul, terus masuk ke dalam ekskul resmi MACE. Nah, jadi waktu ada lomba gitu, mereka pure seluruh dananya itu nggak bisa ditangani oleh sekolah. Jadi mereka menggunakan dana mereka masing-masing. Jadi waktu DBL juga itu kostum dan make up itu dari dana mereka masing-masing gitu kan. Sedangkan kita agak kasihan ke tim dance itu. Mereka udah capek-capek latihan, udah mengeluarkan dana yang lumayan banyak dari pribadi. Kan itu juga membawa nama MACE gitu kan. Ya. Itu Ya, ke depan diajukan saja kalau memang itu untuk kebaikan SMA gitu ya. Saya kira, dan kemarin dance-nya saya lihat, menurut saya masih dalam kriteria
tarian yang bagus, pakaiannya juga menurut saya juga masih dalam kriteria yang bagus. Mungkin pada sesi yang lain mungkin yang perlu dievaluasi. Ya begitulah, kegiatan perlu selalu kita evaluasi, Mas. Ya. Kalau memang iya, dari sisi pendanaan nanti silakan diajukan kalau itu membawa nama, yang kemudian dari gerakan, dari pakaian juga nanti kemudian kita evaluasi bareng-bareng. Nah, yang hebat itu adalah menemukan cara gitu agar kegiatan dance-nya tetap bisa berjalan dengan baik, tetapi tetap juga bisa memegang nuansa-nuansa kesopan santunan. Nah, gitu loh. Itu yang hebat. Itu termasuk nanti pengajuan dananya monggo juga dilaksanakan ke sekolahan. Saya kira itu. Ya, silakan Mas. Sekolah insya Allah akan memberikan bantuan. Itu ada kan adanya komunikasi, menyampaikan proposal bahwa akan mengikuti kegiatan itu. Itu yang nomor 1, Mas. Ketika ada proposal diajukan ke sekolah, ya insya Allah sekolah akan mendukung begitu. Dan ingat tadi koridornya, tariannya juga bisa sesuai dengan afeksi. Beberapa kali Bu Pat mengikuti kegiatan DBL tari, anak-anak kita sangat santun sekali, sangat sopan dalam berpakaian. Nah, untuk pendanaan nanti insya Allah sekolah akan siap membantu untuk itu. Ya, jangan patah semangat. Kalau memang itu mau dimasukkan ke ekstrakurikuler, silakan nanti diajukan ke sekolah. Insya Allah sekolah akan menindaklanjuti, asalkan masih sejalan dengan visi misi sekolah SMA 5. Jangan patah semangat, tetap semangat. Orang olahragawan itu harus tetap semangat. Oke? Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman perwakilan kelas dan organisasi atas tanggapannya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ke mosi berikutnya. Mosi selanjutnya adalah mosi pada bidang kurikulum. Mosi yang keempat yaitu untuk pembelajaran kelas 12 lebih baik ke pemantapan materi untuk ujian masuk PTN. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapannya selama 10 menit. Pak Sabto ada? Ngajar Ibu Pak Sabto, Bu. Ya, ini anak-anak sudah terlaksana semua. Kelas 12 sudah diberi pemantapan materi UN sampai jam 2:30. Betul ya Pak Arif? Ya, betul Bu. Sudah sampai. Iya. Makanya Pak Sabto tidak bisa hadir saat ini karena sedang ngajar kelas 12. Ya. Pak Ito, Pak Sabto, Bu Rudarti lagi mengajar. Itu pemantapan materi untuk masuk PTN. Insya Allah masukannya yang baik dan ini sesuai dengan program sekolah dan sudah ditindaklanjuti oleh sekolah. Terima kasih. Saya tambahin rencananya setelah TPHBS tetap akan ada kelas 12 untuk tetap pemantapan materi yang malah untuk UTBK khusus untuk PTN setelah ini TPHBS ini. Jadi iya, tanggal 23 juga ada tryout UTBK. Ya. Jadi insya Allah kalau ini jelas akan didukung oleh sekolahan. Mungkin jadwal kegiatan kelas 12 sudah kita kirim ke wali kelas, sudah di-share ke siswa-siswa. Itu sangat padat sekali kegiatannya. Semuanya untuk mendukung siswa-siswa biar lolos ke PTN favorit mereka. Gitu ya Pak Arif? Ya, siap Bu. Jadi sampai Mbak, monggo kalau ada masukan dari siswa yang lainnya yang tentang kurikulum. Dari siswa sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya izin menanggapi lagi. Silakan. Saya juga mewakili kelas 12 menanggapi karena beberapa siswa merasa terbebani saat membagi waktu untuk persiapan PTM secara mandiri dikarenakan tugas dari sekolah yang cukup memberatkan. Sekian, terima kasih. Itu catatan yang akan nanti mungkin akan disampaikan kepada
Bapak Ibu guru. Itu apa namanya, tentang catatan-catatan gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, dan perwakilan siswa atas jawabannya. Saya izin menanggapi. Baik, silakan. Kalau menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rauf dari kelas 11 MIPA 6. Kalau menurut saya, awal kelas 12 itu seharusnya sudah ditambahi soal-soal yang mendekati soal-soal masuk PTN. Karena kalau kita terbiasa mengerjakan soal dengan grade yang setara SBMPTN, akan lebih memudahkan kita untuk mengerjakan soal SBMPTN. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Iya, itu bagus sekali. Sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Tapi ketika itu dilaksanakan, anak-anak protes, soalnya kok susah, soalnya kok berat. Bagaimana tuh Bapak Ibu ini? Keadaan sekarang kan lagi PJJ, soalnya kok diberi yang soal yang susah-susah. Jadi itu juga menjadi dilema Bapak Ibu guru. Ketika akan memberikan soal yang mendekati PTN, anak-anak pada ngeluh. Karena alasannya, dalam keadaan PJJ kita susah untuk menerima pelajaran. Tapi terima kasih masukannya Mas Rauf. Insya Allah nanti memperhatikan itu, apalagi kelas 11 nanti ada AKM. Memang soalnya tidak akan semuanya susah. Mungkin 20% adalah soal yang hot, yang untuk menuju ke PTN. Mungkin 20% soal yang menengah dan baru sekian persen untuk soal yang kategori C1, C2, dan C3. Oke, siap dilaksanakan. Kalau memang itu dibutuhkan, sekolah akan siap untuk melaksanakan soal-soal atau materi yang menuju ke arah PTN. Oke, terima kasih Mas Rauf. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta perwakilan siswa atas tanggapannya. Mosi selanjutnya yaitu penjelasan materi menggunakan video dan diberi nilai atau evaluasi pada tugas agar murid mengetahui letak kesalahannya. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapannya selama 10 menit. Bagus ini ya Pak Arif. Ini sangat bagus ini. Ini saya kira ini Bu Fat ini jadi catatan penting ya buat sekolahan. Nanti insya Allah akan disampaikan ke Bapak Ibu Guru yang lainnya. Gitu, tentang membuat video tapi memberi nilai pada tugas-tugas yang sudah diberikan kepada siswa. Memang anak-anak sekalian, ketika PJJ berjalan ini, kita ada pandemi ini, semua kan kemudian ini ya ada shock gitu kan, yang tidak terbiasa menggunakan komputer, tidak bisa membuat video, tiba-tiba dipaksa untuk kemudian membuat video. Yang tidak punya channel YouTube kan dipaksa untuk punya channel YouTube. Yang nggak biasa Zoom, coba setahun yang lalu kan kita nggak pernah berpikir loh bahwa kita akan rapat kayak gini itu di tempat masing-masing. Kan teknologi kemudian menyadarkan kita ini bisa dilakukan. Nah, karena ini ada sok, anak-anak juga paham, Bapak Ibu Guru itu tidak semuanya kan digital native, bahasanya itu bahasa digital gitu loh. Pada Bapak Ibu Guru yang juga ya megang komputer itu masih perlahan-lahan gitu. Nah, tetapi guru-guru SMA Negeri 5 berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian membuat video. Bapak Ibu Guru sudah mencoba itu di channel YouTube masing-masing, tentu mungkin masih banyak kekurangan. Nah, sekolah sudah merencanakan untuk melaksanakan kayak diklat, kayak apalah ya, cara membuat video, dan sekolah memfasilitasi Bapak Ibu Guru untuk membuat video. Nah, ke depan semoga semakin baik, tapi ini masukannya menurut saya bagus ini untuk Bapak Ibu Guru. Nanti sekolah akan memfasilitasi Bapak Ibu Guru untuk membuat video agar videonya itu semakin baik gitu. Mungkin Bu Fat bisa menambahkan, Bu Fat.
Iya, terima kasih. Memang anak-anak perlu mengetahui usia Bapak Ibu guru itu ada kelahiran 60, ada kelahiran 70, kelahiran 80, dan anak-anak masih kelahiran 2000 berapa. Sangat jauh sekali. Jadi memang mohon dimaklumi, tapi sekolah sudah memfasilitasi untuk program pembuatan video secara bersama, pembuatannya di sekolah, diambil sama pihak sekolah, mereka tinggal menjalankan pembelajaran di kelas. Itu sudah dilaksanakan beberapa kali. Dan memang di antara itu ada Bapak Ibu guru yang masih muda, yang oke selalu membuat video. Pak Arif itu jago itu, sampai YouTuber itu. Pak Arif itu selalu menggunakan video, menggunakan YouTube, Google Meet, itu sangat luar biasa. Dan tidak semua orang, tidak semua guru seperti Pak Arif. Yang lain masih harus dalam tahap belajar. Tapi insya Allah guru-guru SMA 5 sudah mau berubah, sudah mau untuk memperbaiki skill mereka di bidang IT. Bisa dimaklumi, mungkin anak-anak punya orang tua yang di rumah selalu minta tolong sama anaknya. Ini bagaimana caranya? Ternyata anaknya lebih hebat. Nah, anak SMA 5 itu hebat-hebat di dalam IT, tapi yang bisa dimaklumi bahwa usia 60 itu sudah usia kelahiran 60 itu ya hampir mendekati 58 tahun, 59 tahun, yang dulu mereka merasakan hanya menggunakan kapur. Ya Pak Arif, kapur dan paling canggih menggunakan spidol. Nah, di saat seperti ini yang Bapak Ibu guru yang belum tersadar dengan IT, mau tidak mau, suka nggak suka, harus siap menerima ini. Masukan yang sangat bagus, terima kasih. Sekolah tetap berusaha untuk memberi pelayanan yang terbaik buat anak-anak. Mohon kesabarannya. Yang canggih juga banyak. Itu Ibu Rizky Dewi. Itu sudah lumayan. Pak Ito, Pak Sabto, Bu Darsi. Itu banyak juga yang sudah oke dalam pembelajarannya. Pak Irwan itu juga. Monggo mohon kesabarannya. Insya Allah sekolah akan tetap terus berusaha membenahi diri, memberi pelayanan yang terbaik buat anak-anak. Terima kasih masukan yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih kepada siswa sendiri. Apakah ada yang ingin disampaikan? Aku izin menyampaikan, boleh? Baik, silakan. Oke, buat lebih spesifiknya lagi, buat misalkan mapel pelajarannya, itu saya lebih ke kimia. Nah, kimia kan selama hampir setengah semester 2 ini dari Januari, malah sebelum itu ya semester 1, kimia lebih banyak penjelasan materinya melalui VN atau audio. Saya kerasa, bukan saya aja sih, sebenarnya teman-teman kelas saya juga merasa kurang banget kalau kimia itu dijelaskan hanya melalui audio. Sedangkan pembelajaran kan paling mantapnya itu kan audio, visual, dan juga gerakan kan. Nah, sedangkan kimia ini yang pembelajaran yang lumayan berat, itu hanya dijelaskan lewat audio, itu menurut saya kurang banget. Kan. Seenggaknya diadakan Google Meet atau Zoom itu seminggu sekali lah, atau beberapa kali sebulan lah gitu kan, seenggaknya. Soalnya kan kimia lumayan berat kan. Kalau dibandingkan dengan matematika wajib atau MTKP itu masih bisa dipahami walaupun hanya menggunakan audio atau berdasarkan materi berupa file. Nah, sedangkan kimia itu kan kalau satu arah dengan media chat atau dengan kata-kata itu susah sekali untuk dipahami untuk khusus kimia. Jadi ya mungkin kedepannya untuk kimia pembelajaran bisa diadakan Google Meet atau hal-hal lain lah pokoknya. Jadi kalau dilakukan secara audio itu lewat VN, voice note itu terasa sangat kurang. Oke, terima kasih. Kimia kelas berapa, Mas? Gimana, Pak? Gimana, Bu? Kimia kelas berapa? Kimia kelas 11, Bu. Saya Pak Asim. Karena saya lihat kalau kimia Pak Ito itu Pak Wasito selalu pakai Google Meet ya, Pak Arif ya? Ya, betul. Kelas 11 ini, Bu. Oh, kelas 11. Ya, kelas 11. Ya, nanti Mas Azmi ya, ini masukan ya. Insya Allah untuk memang beberapa pelajaran eksak ya, tidak hanya kimia, fisika, matematika. Wong ada anak itu yang ngomong ke saya lah, Pak, dijelaskan dalam kelas saja itu enggak kita
ngertinya sulit, apalagi kalau hanya chat gitu. Ya memang ya ya memang iya begitu. Memang apa spesifikasi mata pelajarannya memang membutuhkan ore-orean gitu, membutuhkan ada tatap mukanya. Nah maka Insya Allah ini jadi masukan Mas Azmi penting untuk ke Bapak Ibu guru supaya itu memperbaiki mekanisme pembelajarannya. Insya Allah kita perbaiki. Saya merasa senang Bu Fat, anak-anak menyampaikan ini sebenarnya karena anak-anak sesungguhnya kan punya keinginan untuk paham gitu. Ada merasa kurang begitu. Nah, itu saya senang gitu. Ada aspirasi ini dari anak-anak ke sekolahan. Nanti Insya Allah saya dan Bu Fat dengan Bapak Ibu guru yang lainnya nanti akan mencoba mendiskusikan dan mencoba menindaklanjuti semampu SMA Negeri 5. Mas Azmi. Terima kasih ya Mas. Oke, siap. Sekolah akan menindaklanjuti. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan yang lebih baik dan anak-anak bisa belajar dengan sesuai keinginan apa yang menjadi harapan anak-anak. Oke, terima kasih masukannya. Baik, terima kasih atas semua tanggapannya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi mengenai mosi kali ini? Saya ingin menanggapi. Baik, silakan. Saya Irfan Maulana dari perwakilan Ketua MPK. Untuk mosi kali ini, saya sangat setuju ya Pak Bu, penjelasan materi menggunakan video ini sangat membantu para siswa dalam pembelajaran. Karena menurut saya pribadi, untuk penjelasan di WhatsApp group itu kayak kurang kita dari siswa kurang bisa menangkap materinya, Pak. Jadi kayak untuk pembelajaran seperti contoh seperti yang kimia tadi dan mata pelajaran buat UN itu, Pak, lebih baik menggunakan pembelajaran penjelasan materi menggunakan video, Pak. Lalu untuk yang jika kita diberi tugas, kita mengumpulkan sebaiknya Pak diberikan nilai serta jika kita dalam pekerjaan ada kesalahan diberikan letak kesalahannya Pak. Jadi kita bisa dari siswa bisa tahu Pak di mana kesalahan kita dalam mengerjakan tugas. Lalu saya memiliki keresahan lagi Pak, ada guru yang penjelasan materi hanya dikirim di Google Classroom saja Pak. Lalu di WhatsApp group tidak ada pembahasan lebih lanjut. Jadi kesannya kita disuruh belajar mandiri. Di dalam Google Classroom ada materi, di WhatsApp group cuma bilang silahkan pelajari materi di GC dan cari videonya jika kesulitan. Lalu nanti bisa ditanyakan, maksud saya ada baiknya seperti itu tetap ada penjelasan di WhatsApp group meskipun belum ada video ini Pak. Seperti kita ada pembahasan bareng, pembahasan materi bersama-sama. Tapi kalau yang saya rasakan ini, ada guru yang hanya memberikan materi di GC saja, lalu kita suruh mengerjakan Pak. Jadi materi di GC, soal di GC, Pak, adanya pembahasan di WhatsApp group gitu Pak. Jadi kita benar-benar disuruh mandiri gitu Pak. Terima kasih, sekiranya itu saja. Ya saya kira hanya masukan ya yang sama dengan tadi akan kita tindak lanjuti Mas Irfan. Nah ya mungkin karena ini tadi ya menyangkut Bapak Ibu guru, mungkin nama-nama atau apa itu bisa disampaikan berikutnya sehingga nanti Bu Fat sebagai kepala sekolah bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang dimaksud, misalnya mata pelajaran apa yang dianggap kemudian oleh teman-teman penting gitu. Nah, supaya apa namanya lebih jelas, karena kalau terlalu terbuka membicarakannya kan tadi tidak enak gitu. Ada sopan santun kayak gitu itu. Monggo Mas Irfan nanti disampaikan ke saya juga boleh, nanti saya sampaikan ke Bu Fat, nanti biar Bu Fat yang bisa berkomunikasi dan berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang tadi yang dianggap butuh kayak gitu atau hanya di GC saja gitu. Mungkin Bu Fat. Oke, siap. Insya Allah, mohon masukannya. Kita semuanya ingin memberi yang terbaik buat siswa-siswa,
karena sekolah itu melayani siswa semua supaya bisa sukses. Oke Pak Arief, monggo silakan nanti bisa di WA ke Pak Arief, nanti biar Pak Arief yang akan menyampaikan ke Bufat. Oke, terima kasih. Monggo mungkin bisa dilanjut, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta perwakilan siswa atas tanggapan-tanggapannya. Saya lanjutkan mosi berikutnya. Mosi selanjutnya adalah mosi pada bidang sarana prasarana. Bantuan dari sekolah berupa data internet. Kepada Bapak Ibu Guru, saya persilahkan untuk menanggapi mosi tersebut selama 10 menit. Ini Bu Fat ini yang bisa menyampaikan. Oke, insya Allah bantuan dari kementerian itu kemarinnya sudah 4 bulan sampai bulan Desember. Kemudian Januari ini pemerintah juga akan berusaha untuk memberi bantuan kepada semua sekolah. Tapi kalau untuk sekolah, sebelumnya sekolah sudah memberi bantuan paket data 2 kali ya, 2 kali, kemudian dibantukan oleh bantuan dari pemerintah. Dan kalau memang nanti pemerintah belum juga turun, nah nanti mungkin kita tunggu nanti sampai Februari besok setelah SPB ada kelanjutan atau tidak. Kalau misalnya sekolah langsung diizinkan tatap muka, berarti bantuannya tidak diperlukan lagi. Tapi kalau memang masih PJJ, insya Allah sekolah akan memikirkan hal tersebut. Sekolah juga tidak mau menyusahkan orang tua kalian selama sekolah bisa membantu, insya Allah sekolah akan membantu. Tapi kita tunggu dulu bagaimana bantuan dari pemerintah yang memang ada sinyal dari kementerian untuk tetap memberi bantuan usaha. Insya Allah ya Mbak, tetap akan kita perhatikan itu. Dan kita tunggu sampai PSBB sampai tanggal 28 Februari, apakah diperpanjang lagi atau tidak. Nah, seperti itu. Karena dari pusat sudah memperbolehkan tatap muka, apakah bulan Maret nanti masih tetap PJJ, nah nanti akan baru ditindaklanjuti oleh sekolah. Insya Allah sekolah akan memperhatikan itu, ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Fadia atas jawabannya. Selanjutnya kepada perwakilan siswa sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya ingin menanggapi. Baik, silakan. Untuk mosi kali ini bantuan data internet dari sekolah mungkin ini masih bagus Pak, dikarenakan dilihat dari apa yang sudah kita bahas tadi, untuk kedepannya kan kalau ada perubahan untuk cara penjelasan materi bisa menggunakan kita Google Meet atau Zoom kan Bu. Jadi dari siswa-siswi juga perlu data internet yang cukup memadai Bu. Mungkin masukan ini sudah cukup mewakili keresahan kita selaku siswa. Jika besok ada Zoom dan Google Meet, kita sudah dapat bantuan data internet. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Irfan, kemarin diskusi di grup Waka gitu, pengelola tentang bantuan ini. Jadi Bu Rudarti sudah menyampaikan, minta ke saya ngecek apakah bantuan data internet itu dari pemerintah sudah masuk atau belum. Saya cek di tempat saya, belum ada. Memang berarti memang belum ada bantuan data internet dari pemerintah. Lalu sudah diusulkan ke Bu Fat, tadi juga sudah dijawab, gimana kalau sekolahan mencoba mengusahakan bantuan data internet ke siswa. Nah, cuman karena kita ini kan sekolah negeri yang tidak bisa simsalabim serta-merta. Kalau hari ini ingin data internet ya kayak membelikan data internet juga hari ini tidak bisa, karena akan ada pemeriksaan dari BPK, pemeriksaan dari macam-macam lah gitu. Setiap uang keluar itu kan pasti akan dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu ini nanti sedang dirancang kemungkinan-kemungkinannya melalui
mekanisme seperti apa. Nah, insya Allah nanti kalau sudah ketemu mekanismenya, itu sekolah akan mencairkan, mengusahakan data internet itu untuk siswa. Tapi yang jelas sudah ada niatan tadi, sudah ada pikiran, sudah ada rancangan dari ibu kepala sekolah, itu yang menurut saya penting gitu. Nah, tinggal mekanismenya gimana kan tidak bisa serta merta begitu. Karena banyak, kalau cuma satu orang saja gampang lah, ini 800 anak kan jadi cukup banyak, jadi harus dicarikan alternatif mekanismenya. Itu Mas Irfan. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan juga perwakilan siswa atas tanggapannya. Apakah masih ada yang ingin disampaikan mengenai mosi pada kali ini? Jika tidak ada, saya lanjutkan pada mosi selanjutnya. Mosi berikutnya adalah buku paket dari sekolah yang diterima murid satu sama lain berbeda, sehingga menyulitkan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa anak yang mendapatkan buku KTSP 2006, dan jika murid mendapatkan buku yang berbeda akan memberatkan jika harus membeli buku sendiri. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapannya selama 10 menit. Guru sudah masuk belum Pak Arif? Belum Ibu, masih mengajar dan ini jadi pembicara MGMP tadi WA ke saya. Gitu. Untuk kurikulum TPABS itu loh, untuk soal. Iya. Betul. Kalau memang tidak sesuai buku yang diambil, ditukar aja. Ya. Ya silakan, nanti perpustakaan kita sudah pakai web, pakai program ya Pak Arif. Ya, Bu. Nah kan kalau memang tidak sesuai, nanti bisa ditukar ke perpustakaan. Ada yang sudah berusaha untuk menukarkan apabila pinjam tidak sesuai. Kalau memang ada kesulitan, nanti disampaikan ke pihak sekolah. Ya, saya kira itu penyelesaiannya. Tapi ini masukan penting bagi pengelola perpustakaan, akan kita perbaiki mekanisme dan sistem di perpustakaan kita. Lalu solusinya bagi yang merasa ada dapat kurikulum 2006, KTSP, padahal itu sudah tidak digunakan lagi, untuk segera saja menukar di perpustakaan, gitu, bukunya tersebut. Monggo kalau ada yang lain, apa tanggapan? Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas jawabannya. Untuk perwakilan siswa, apakah ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saat kemarin awal-awal semester 2 ini, saya juga udah mau berencana untuk meminjam buku di perpustakaan. Cuma saat itu kendalanya karena buku perpustakaan itu belum di atau di data gitu Pak. Terus habis itu seminggu setelahnya kan saya suruh mencatat siapa saja nama yang akan dipinjam dan buku apa saja yang akan dipinjam itu. Cuma sampai sekarang belum ada tindak lanjut lagi. Terus juga disuruh memakai buku yang dari kayak file Google Drive gitu, Pak. Cuma kan kalau sebagai siswa, jujur saja kalau melihat materi dengan HP itu kadang pusing, dan juga kalau mau ngeprint juga kayaknya kalau buku paket nggak memungkinkan karena banyak sekali. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, kalau Google Drive dilihat baca pakai HP memang masalah. Kalau Anda masalah, apalagi gurunya kalau pakai Google Drive baca pakai HP kayak gini-gini itu memang repot. Nah, ini masukan penting untuk perpustakaan. Mungkin
besok akan kita koordinasikan dengan perpustakaan. Tadi sudah mencoba ya Mbak Fatima ya? Iya Pak, sudah waktu semester 2 awal kemarin Pak. Ke perpustakaan, tapi bukunya belum dicap atau didata gitu Pak. Saya kurang ya, karena karena memang ada buku baru datang kan. Iya. Setelah ada kekurangan, kita ada buku baru data, kita beli untuk melayani siswa. Tapi berikutnya sekarang sudah mencoba lagi untuk datang meminjam. Kemarin itu kan sudah cek lagi kan Pak, tapi belum ada tanggapan lagi dari sekolah dari perpustakaan. Oke, ya, nanti jadi catatan untuk di perpustakaan. Oke, terima kasih sekali, Mbak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan juga perwakilan siswa atas tanggapannya. Apakah masih ada yang ingin disampaikan mengenai mosi kali ini? Baik, jika tidak ada, untuk mosi mengenai sarana dan prasarana tadi merupakan mosi terakhir pada Rembuk Puspanegara kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman. Acara kami kembalikan kepada pemandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Allegra selaku moderator Rembuk Puspanegara pada siang hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah memberikan tanggapan ataupun pendapatnya sepanjang pembahasan mosi berlangsung. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan notulensi. Oleh Saudara Kailanuha, kami persilahkan. Sebelum notulen bisa nggak saya menyampaikan sedikit? Baik Pak, silahkan. Bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan ini kegiatan yang luar biasa menurut saya, dan apa yang tadi disampaikan dan juga sudah ditanggapi Bu Fat, kemudian ditanggapi oleh Pak Jamalian gitu. Kemudian saya hanya ingin menyampaikan pada anak-anakku semuanya, ini berdasarkan saya kontak berhubungan dengan kelas 12, dan lagi-lagi pada saat ini pemilihan jurusan dengan melihat track record nilai rapot, ini kadang-kadang anak itu kemudian, waduh Pak saya dulu kok nilainya kok jadi gini ya, gitu. Artinya yang saya berkegiatan tadi sampaikan silahkan dikoordinasikan dengan bagus, tetapi selalu ingat kewajiban selaku siswa itu untuk belajar gitu loh. Sehingga nanti pada waktu saat Nanda semuanya mendapatkan tiket di SNMPTN itu nilainya sudah memang bagus, dan kemudian tidak tidak gundah lagi gitu loh, artinya itu. Karena pada waktu kita masukkan kemudian kita konsultasi itu banyak kemudian anak yang turun gitu. Nah ini saya hanya menyampaikan satu, tetap semangat terkait dengan apa yang kegiatan, tapi jangan sampai lupa Nanda semuanya harus belajar secara maksimal, sehingga nanti insya Allah dengan Nanda maksimal nanti akan membawa dampak yang positif di SMA 5, yaitu apa? Diterima itu banyak. Kan gitu, sehingga selalu target kakak-kakak Anda yang sekarang ini saya buka konsultasi secara ketat hanya 3 ini selalu menyampaikan, aduh Pak Edi, nilai saya ini rendah. Kenapa? Karena dulu saya seperti ini ya. Gitu. Nah, oleh karena itu, ini juga ada di hadapan saya ada kakak Anda ini. Saya tanyakan, boleh nggak? Tak sampaikan ini. Oleh karena itu, Nanda semuanya yang sangat saya cintai, ayo mari kita bangun SMA Negeri 5 menjadi negeri yang favorit, negeri yang nanti banyak para siswa semuanya ingin masuk gabung di SMA Negeri 5 dengan kualitas yang lebih bagus. Demikian saja, matur nuwun. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Edi Prajaka atas pesan-pesan yang telah diberikan. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan notulensi oleh Saudari Kailanuha. Kepada Saudari Kailanuha dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kailanuha akan membacakan notulensi hasil Rembuk Puspanegara tahun 2021. Yang pertama adalah aspirasi dari bidang afeksi. Mosi adalah Google Form sebaiknya memakai tanggal karena banyak yang lupa mengisi dan agar lebih efektif atau tidak membingungkan. Hasil dari tersebut adalah akan menjadi poin masukan untuk tim IT afeksi sehingga bisa direvisi dan ditindaklanjuti. Yang kedua adalah aspirasi dari bidang humas. Mosi adalah saat ini pemberian informasi mengenai sekolah ke wali murid sangat minim, sehingga perlu adanya pertemuan antara wali murid dengan pihak sekolah untuk memberi informasi mengenai kegiatan sekolah. Hasil mosi tersebut adalah, ini komunikasi dengan orang tua siswa dilakukan melalui grup WhatsApp. Pertemuan dengan orang tua siswa kelas 12 sudah dilaksanakan, dan untuk orang tua siswa kelas 11 dan kelas 10 akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021 dan tanggal 23 Februari 2021. Dan diharapkan orang tua siswa untuk masuk ke grup kelas masing-masing dengan nomor yang sesuai. Yang ketiga adalah aspirasi dari bidang siswaan. Mosi adalah permudah izin ketika siswa ingin mengadakan kegiatan non-akademis. Hasil dari mosi tersebut adalah sekolah mendukung kegiatan non-akademis dengan catatan bertujuan untuk pengembangan diri siswa. Yang keempat adalah aspirasi dari bidang kurikulum. Mosi yang pertama adalah untuk pembelajaran kelas 12 lebih baik ke pemantapan materi PTN. Hasil dari mosi tersebut adalah sudah terlaksana pemantapan materi PTN untuk kelas 12 dan sekolah sudah merencanakan untuk pemantapan materi UTBK PTN. Tugas yang dirasa terlalu berat akan menjadi catatan untuk guru-guru. Pembagian soal-soal seperti yang disampaikan Saudara Rauf telah dilaksanakan dan menuai pro dan kontra. Pro yaitu sebagai latihan untuk mempersiapkan PTN, dan kontra yaitu dilema Bapak Ibu guru dalam memberikan soal karena banyak siswa yang mengeluh bahwa soal terlalu susah dan jumlahnya yang banyak. Mosi yang kedua adalah hasil dari mosi tersebut adalah penjelasan untuk menggunakan video dan diberi nilai atau evaluasi pada tugas agar tahu letak kesalahannya. Hasil dari mosi tersebut adalah masukan untuk Bapak Ibu guru yang akan ditindaklanjuti dan sekolah akan memfasilitasi pembuatan video pembelajaran agar siswa lebih paham materi yang disampaikan. Yang terakhir adalah aspirasi dari bidang sarana dan prasarana. Mosi yang pertama adalah bantuan dari sekolah berupa data internet. Hasil dari mosi tersebut adalah bantuan data akan diperhatikan oleh sekolah menyesuaikan dengan proses pembelajaran apakah tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Mosi yang kedua adalah buku paket dari sekolah yang diterima murid satu sama lain berbeda menyulitkan dalam proses belajar. Ada beberapa anak yang mendapatkan buku KTSP 2006 dan jika murid mendapatkan buku yang berbeda akan memberatkan jika harus membeli buku sendiri. Hasil dari mosi tersebut adalah jika mendapat buku yang tidak sesuai, bisa ditukarkan ke perpustakaan. Dan jika ada yang kesulitan, dapat menghubungi pihak yang terkait. Dan untuk kendala peminjaman buku yang belum ditindaklanjuti, akan disampaikan dan menjadi catatan pihak perpustakaan. Sekian pembacaan notulensi hasil Rembuk Puspanegara tahun 2021. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Renza Azril, dipersilakan. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin terdapat kendala, mohon untuk ditunggu. Tes. Iya, silahkan. Masuk. Iya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Amira. Assalamualaikum Mbak Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini.
Bagi yang beragama Muslim, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan keakraban dan bahagia ini, kami hadir di sini kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doa yang dibawakan oleh Saudara Renza Azril. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah mengikuti acara Rembuk Puspanegara dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah dilaksanakan pada siang hari ini membawakan berkah kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja selama saya memandu acara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak.